Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatul Aini, NIM 2020-3-2019. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Loksmawe. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu terkait MK konseling kebencanaan. Selamat menyaksikan. Mari silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, boleh Ibu perkenalkan dulu diri Ibu. Saya Lucy, Bu, Dari mana? dari Loksmawe. Sebelumnya tahu saya dari mana, Bu? Dari teman, Bu. Oh, jadi ada teman yang merekomendasikan Ibu ke saya. Iya, Sebelumnya Ibu udah kenal sama saya? belum. Nah, perkenalkan, saya Ulfatul Aini, biasa dipanggil. Ibu boleh panggil saya Rajida. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, baru ini pertama kali. Jadi gini, Bu. Kalau misalkan saya menceritakan masalah saya pada Ibu, apakah Ibu akan menceritakan pada orang lain? Nah, di dalam proses konseling ini, kita tuh ada 3 asas, yaitu asas keterbukaan. Di sini Ibu bisa terbuka kepada saya ketika Ibu bercerita nanti. Nah, di situ dengan ada asas keterbukaan, kita bisa menyelesaikan masalah Ibu. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Di sini di asas kerahasiaan ini berarti permasalahan Ibu cuma hanya di ruangan ini saja. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Ibu tidak dipaksa untuk datang, tapi dengan keinginan Ibu sendiri untuk datang mengkonselingkan diri. Nah, gimana? Ibu sudah paham? Saya paham. Sebelum kita masuk, Ibu sudah siap untuk kita konsulkan? Saya siap. Bisa Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi gini, Bu, beberapa tahun yang lalu saya dan keluarga saya terkena musibah. Itu jadi begini, Bu, beberapa tahun yang lalu saya dan keluarga mengalami bencana, yaitu bencana tsunami yang membuat saya kehilangan segalanya dengan keluarga. Dan itu sampai saat ini saya merasa trauma, Bu, ketika melihat air yang begitu banyak. Nah, apakah kejadian ini terus berulang-ulang, Bu? Ya, Bu, ketika saya melihat air yang begitu banyak atau hujan deras yang membuat air naik itu, saya sangat takut, Bu. Biasanya apa yang Ibu rasakan ketika trauma itu? Saya takut kejadian yang beberapa tahun lalu itu terulang kembali, Bu. Saya seperti gemetar, rasa cemas. Cemasnya itu berlebihan, Bu. Jadi menurut Ibu sendiri, hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghilangkan trauma itu? Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Setiap datangnya hujan, saya itu tidak bisa berpikir apa-apa. Yang saya takutkan kejadian yang itu terulang lagi. Saya nggak tahu harus saya ngapain. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan hal yang dapat menghilangkan rasa kecemasan pada diri Ibu? Sudah, Bu. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang Ibu lakukan? Kalau misalnya hujan datang begitu keras, biasanya saya itu mendengarkan musik, melalui saya. Apakah Ibu pernah keluar untuk misalnya dengan melihat hujan itu sendiri atau bahkan dengan hujan untuk Ibu menghilangkan rasa kecemasan pada diri Ibu? Belum, Bu, karena saya takut. Ibu tidak ingin seperti yang lain, di saat orang-orang bisa berjalan ke pantai,
bisa menikmati sunset bahkan. Apa Ibu tidak pengen seperti itu? Saya ingin, Bu. Kalau misalnya Ibu ingin seperti itu, Bu, apakah Ibu tidak ingin mencoba untuk sembuh dari rasa kecemasan Ibu itu sendiri? Saya ingin sembuh, Bu. Tapi apakah percobaan itu tidak akan merusak mental saya? Kita akan mencobanya pelan-pelan. Apakah Ibu setuju? Baik, Bu, saya akan mencoba. Jadi apa rencana Ibu untuk kedepannya? Saya akan mencoba melawan rasa kecemasan saya dengan mendengarkan hujan, dengan berjalan di pinggir pantai. Walaupun saya tahu nantinya itu akan membuat saya merasa sakit. Berarti di sini Ibu mau mencoba untuk melawan rasa trauma Ibu sendiri. Nah, selain dari kecemasan itu, apakah ada permasalahan yang lain? Tidak. Nah, jika nanti Ibu sudah melakukannya dan belum ada perubahan, Ibu bisa kembali lagi ke sini. Baik, Bu, terima kasih atas bantuannya. Baik, sama-sama. Oke, kesimpulannya, Ibu mau mencoba untuk melawan rasa kecemasan Ibu. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu proses konseling kita pada hari ini. Jika nanti Ibu berkenan, Ibu bisa kembali lagi ke sini. Baik, terima kasih, Bu, atas bantuannya. Baik, sama-sama.